Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Silakan lihat kiri kanan, kasih senyum, kasih salam. Katakan selamat tahun baru. Wajahmu berseri-seri hari ini. Selamat tahun baru juga untuk keluarga online, keluarga streaming. Biar di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang Tuhan hidup di dalam kita lebih lagi. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat setiap kita. Ini kami kekasih-kekasih-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Buat setiap orang yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami juga akan melihat Tuhan lebih lagi di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Tuhan. Keinginan kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau hidup semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin open. Kami boleh lively menjalani hidup-hidup kami. Tidak ada yang kami kesembunyikan Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini dan seterusnya. Sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Amin. Menyanyikan dengan hati yang penuh syukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja.
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dari hatimu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia. Hanya Engkau yang layak. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat katakan, ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya katakan sekali lagi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya. Di tahun yang baru semangat yang harus baru dong, amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Biarlah di tahun 2024 ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan yang ada di dalam hati kita. Biar dia terus. membangkitkan kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama lambaikan tanganmu. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kita bertepuk tangan yuk buat Tuhan. Come on. Kasih tos dong kiri kananmu, bilang kamu luar biasa pagi ini. Luar biasa pagi ini. Yuk semua yang siap-siap, kita katakan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan siapa Dia? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata, Maha kuasa, sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan, katakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengakui dalam hidup kami hanya Engkau yang Maha kuasa, Engkau Maha mulia. Mari angkat kedua tanganmu yuk, katakan Maha Kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. lagi. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia Engkau Yesus. Dengan tepuk tangan untuk Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it out. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, you have been faithful. You've been so good to me. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, my life, you have been faithful. And all my life, you've been so good to me. You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on, sing it out louder. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing it out. All my life you have been faithful. With all your heart, sing it out from your heart. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Thank you for your faithfulness, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, Lord, you've been so good. Every breath that I am Oh, I will sing. One more time, one last time. All my life, lift up your hands. All my life you've been so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hanya satu yang baru Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi buat setiap kami.
cukup kami nikmati itu dalam hidup kami Tuhan. Kami diam di dalam cinta, cinta diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua ini. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu, Shalom. Wah, puji Tuhan ya, kita bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Saudara, orang begitu banyak sibuk ya dengan pergantian tahun. Dan itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Ya, kembang api, ceger ya. Ya, hari-hari ini saya cukup sibuk saudara, jadi tidurnya nggak terlalu malam. Tapi jam 12 malam tanggal 31 bangun juga saudara. Karena tetangga ceger ya, kenceng sekali saudara. Orang bikin resolusi baru untuk tahun 2024 ya, barbecue, bakar-bakar. Yang nggak biasa begadang. Kan kapan lagi gitu pergantian tahun. Saudara, Tuhan cuma bilang cuma satu yang baru, kasih setia Tuhan. Betul gak? Tidak ada yang baru. Kenapa? Pergantian tahun yang baru saudara, utang masih ada? Cicilan masih tetap jalan? Masih? Masih saya, 8 tahun saya. Jalan cicilan, masih tetap jalan saudara, betul ya? Ya, kontrakan masih tetap bayar? Masih tetap bayar. Ya bro, ya utang udah lunas belum? Belum kan, masih tetap kan. Jadi sebenarnya sama saja. Makanya kita jangan sampai tertipu saudara. Makanya kita bersyukur Tuhan cuma bilang, tidak ada yang baru di dunia ini. Tidak ada yang baru saudara. Saudara bilang, wah itu hal baru. Enggak ada. Justru coba saudara lihat orang-orang kalau pergi ke restoran sekarang. Cari yang jadul-jadul kan. Yang legend-legend kan. Yang piringnya masih pakai piring seng. Yang cat warna hijau itu. Nah ya, gelasnya yang itu kan. Itu justru yang dicari orang saudara. Ini menunjukkan tidak ada yang baru di dunia ini. Saudara, tidak ada Tuhan bilang kok. Enggak ada. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah pernah ada itu. Bahkan orang mode-mode baju aja balik lagi ke zaman kuno kan. Yang apa? Yang cut bray gitu kan ya. Wah, zamannya zaman 70-an, zaman 60-an saudara. Balik lagi ke sana. Itu menunjukkan apa? Bahwa manusia tidak ada yang puas dengan apapun yang disuguhkan oleh dunia ini. Tidak ada. Makanya kepuasan kita itu hanya di dalam Kristus. Ya, saudara, akhir tahun ini Tuhan banyak ajarkan saya dengan satu kata yang nama kata menyerah. Tidak ada yang lain. Saudara, karena memang sedang sibuk-sibuknya saya akhir tahun ini, saudara. Saya juga berlibur, saudara. Berlibur melihat renovasi ruko. Nikmati, saudara. Jadi saudara yang gak berlibur tahun kemarin, saudara jangan menyesal. Aduh, kok saya gak berlibur sih? Pada suami saya sudah janji mau keluar negeri. Buru-buru keluar negeri, keluar kota juga kagak. Buru-buru keluar kota, keluar rumah juga kagak. Saudara jangan menyesal saudara. Enggak harus kita tiap tahun itu liburan saudara. Enggak. Kalau kita hidup dalam cinta saudara, saudara mau liburan, saudara enggak saudara tetap nikmati Tuhan. Betul, saya nikmati saudara. Lagi sibuk-sibuknya saudara karena ini renovasi saudara. Betul-betul saya lihat Tuhan yang luar biasa. Sekalipun saya sempat meleset karena dengar tukang minta biaya renovasinya segede ini saudara. Belum tambah-tambah yang lain gitu saudara. Ya tapi ternyata ketika Tuhan ajarkan satu kata menyerah. Saya lihat semuanya itu indah sekali. Semua itu di luar ekspektasi. Ya, tanpa pakai desain interior saudara. Kami cuman minta ini. Ternyata saudara kalau Tuhan yang mengerjakannya saudara, tukang tuh tahu loh apa yang Tuhan mau. Ya, tukang serba bisa. Semen ayo, cat ayo, listrik ayo gitu saudara. Semua dia bisa saudara. Panggil aja, tidak ada kata tidak bisa dia. Semuanya dia bisa. Saya bilang ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu saat bersamaan saudara, setelah kita ibadah terakhir tanggal 17 Desember yang lalu Felix ngobrol-ngobrol dengan saya tentang karpet ini. Ya, saya lihat karpetnya juga yang dulu saudara. Saudara, enggak ini karpet baru saudara? Hah? Enggak Pak, saya enggak Pak, yang penting saya masuk ke gereja keluar. Enggak ya, kita sebagai satu keluarga kita, oh ini baru nih gitu ya. Ya, saudara,
Kalau saudara jemaat mungkin jarang naik di sini jadi kurang memperhatikan. Tapi kalau pelayan musisi khususnya, kalau mereka jalan dari sana saudara, ini kan tadinya keramik. Itu keramiknya itu pada pecah semua. Karena kan ketutup karpet nggak ada hawa gitu ya. Jadi krek kayak kerupuk saudara. Ya, saya lihat seperti itu ya. Saya bilang, iya oke. Saya langsung kontak Bro Matius, kontak Bro Stefanus. Ya ada channel enggak yang karpet gitu ya. Jadi cepat sekali karena waktunya singkat sekali saudara. Ya. Wah mereka bilang tanggal 27 baru bisa ya. Ya udah bilang langsung survei aja deh. Ya. Besok pasang langsung saya bilang. Enggak bisa Pak, hitung dulu. Karena semua dikerjakan dengan cepat ya. Oke, enggak bisa tanggal 27 dia ukur, tanggal 29 dia pasang saudara. Pasang dan saya awasin, saya lihat mereka kerja juga, wow rapi sekali gitu saudara. Saya cuma minta ini kalau Bapak Ibu perhatikan tadinya kan kain ini ya. Ya, kain yang akhirnya kecoak bisa keluar masuk saudara. Jadi kita kadang-kadang ibadah ditemenin ada kecoak yang keluar ya. Saya bilang tolong kamu tutupin ya. Saya nggak mau pakai kain lagi, gimana caranya? Nanti Tuhan kasih hikmat buat kamu saudara. Waktu saya lihat dia kerjaan bilang, wow luar biasa rapi saudara. Tapi di dalam hati saya cuma berkata, saya nggak sanggup. Saya nggak mampu saudara. Nggak mampu ya. Ya, pas lantai 2 juga karena minggu depan mulai ada teens, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang SMP dan SMA, ya minggu depan bisa naik ke atas, saudara. Jadi ada ibadah teens secara khusus sama jam 9 dengan kids, saudara. Ya mereka minta mimbarnya, podiumnya yang setengah meter dipotong juga gitu, saudara. Ya udah potong juga, saudara. Lalu kacanya juga ditutup. Saudara dikerjakan bersamaan, jadi saya ngawasin ruko, ntar saya ngawasin sini saudara. Ngawasin doang sih cuman ya, bukan saya kerjain gitu ya. Tapi saya cuman bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Saya nyerah Tuhan. Saya cuman mau lihat Tuhan aja mengerjakan semua ini. Saya tinggal menikmati Engkau sepenuhnya. Saudara betul, hidup kita ini kita tidak bisa. Mikirin diri sendiri aja nggak bisa. Coba saudara mikirin diri sendiri. Saudara mikir, waduh tahun ini resolusi saya apa ya? Tahun 2024 yang belum punya pacar, wah saya punya target mau punya pacar. Ya, nanti 2 tahun lagi saya mau menikah. Terus saudara punya planning gitu, percayalah saudara stres. Hubungan suami istri, kalau saudara coba mikir gimana cara bangun hubungan keluarga yang bahagia gimana ya. Langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan? Enggak ada saudara. Suami istri itu cukup hidup dalam cinta. Kalau kita keluar dari cinta Bapak Ibu, cintanya diangkat dari kita, cerai. Betul. Bulan Maret ini pernikahan kami 25 tahun. Bapak Ibu tanya rahasia gimana? Enggak ada rahasianya. Rahasianya satu aja, mati dalam cinta. Itu aja. Ada konflik. Ya. Ada salah pandangan, tapi hari-hari ini indah sekali saudara. Ngomong itu pokoknya enak aja, bercanda enak aja. Kenapa? Karena diam di dalam cinta. Saudara. Nggak ada rahasianya, itu aja saudara. Nggak ada. Anak-anak juga saudara, kok bisa ya? Kemarin sore datang seorang importir saudara. Importir sepeda yang saya sudah bisnisnya 1 tahun lebih sama dia, tapi belum pernah ketemu orangnya. Tapi dia bisa percaya penuh kayak kepada saya gitu. Saya ambil sepeda Java gitu ya, merek China, dia importirnya. Tapi ada satu merek itu saudara dia bisa titip sepedanya. Sepeda balap juga. Saya bilang saya nggak mau ambil ini. Udah bos saya titip saudara. Dia berani titip 6 unit sepeda itu saudara. Jadi kalau laku saya baru bayar gitu. Nggak kenal. Ya kemarin ketika saya baru pulang dari toko, tiba-tiba dia datang saudara. Anak-anak juga bingung kan. Ya, cinkot, Cina kota saudara. Ngomongnya juga cablak gitu. Mana bos lo? Ya, anak-anak, engkau mau beli sepeda? Enggak, gue mau cari bos lu. Mana bos lu? Anak cari. Ya si Jacob bingung, siapa? Gua, tapi si Joel kenal. Karena saya pernah telepon kan, buka speakernya, Joel kenal suaranya gitu. Ya suara Cina kota, tahu ya. Yang ngomong pokoknya keblek ya, sopir gue tuh bego tuh bos. Ya, bos pesen, ya saya suruh antar sore, bisa nggak? Nggak bisa. Tuh. Tahu tuh nggak lama kemudian bos udah transfer, berarti sopir saya udah antar ya, memang gedek tuh sopir saya.
Saya juga ngomong aja, sopir lu mau ngelamar ke saya. Wah kalau saya bilang gitu pasti disemprot sopirnya. Sopirnya ngelamar, bos gua kerja di lu aja kan udah mobil bak, gua yang nyetir deh. Jangan lo, nanti gua dipecat. Saya bilang. Dia sampai dia tanya, bos kok bisa 2 anak lo kok mau kerja begini, kan anak-anak muda. Jarang kan anak-anak muda mau terjun seperti ini kan. Anak-anak muda sekarang kan udah di komputer atau mainnya handphone, game kan. Rata-rata kan memang zamannya seperti itu. Kok mau main sepeda kan itu kan ada. Kalau servis itu kan ada olinya, ada kotornya gitu. Saya bilang gini, dia belum dalam Tuhan. Bos saya gak ngerti loh bos. Kalau bos bilang saya didik, saya gak ngerti. Gak tahu bos. Pak anak lu udah tahu duit belum dia tanya saya. Tahu bos duit bos. Orang tua juga tahu bos duit, orang buta juga tahu duit bos. Bukan maksud gua gini bos. Anak gua dia ngomongnya, dia pakai gua gitu. Anak gua nih bos. Udah kuliah perhotelan, dia magang bos. Dia magang seharinya dapat 700.000 bos. Jadi dia udah senang duit bos. Saya bilang gede banget tipsnya. Iya, di Hotel Mandarin bos kerja saya. Anak gue udah tahu duit, anak lu tahu duit enggak? Wah, saya bilang tanya aja masing-masing dia tahu duit enggak ya. Dia kaget sudah. Ya, anak-anak masih muda mau di toko. Dia lebih kaget lagi nanti kalau yang sulung masuk. Masuk ke toko juga sama-sama bertiga. Wah, kan lebih kaget lagi. Ya, saya bilang saya nyerah. Betul-betul enggak sanggup, saudara. Ya, enggak sanggup, saudara. Saudara sanggup rawat anak-anak saudara? Hah? Saya ke rumah Henok, Rudy, Grace saudara. Saya bilang Henok nih dapat anugerah sama Grace. Punya 2 anak yang spesial di mata Tuhan. Memang mereka spesial saudara. Waduh luar biasa. Ya, tidur doang yang diamnya ya Henok ya. Tapi keren dia bilang nih. Itulah naluri papa, naluri mama itu luar biasa. Mungkin orang lihat, aduh kayaknya udah gue nyerah deh. Saya ngomong sama Ruth. Nanti kalau kita punya cucu gimana nih? Ikat aja di pohon lengkeng. Enak aja loh. Atau digeplak sama anak kita, sama menantu loh. Ikat lo di pohon lengkeng. Yuk lari sana, lari sini. Gitu. Ya gak sanggup lihat saudara saya. Anak berbeda. Ya saya bilang kita juga pernah mengalami kan. 3 anak yang masih kecil-kecil. Lagi makan. Anak tangan satu begini. Waduh. Kita dulu ingat ya makannya gantian ya. Makannya nggak bisa bareng-bareng tuh, gantian. Gue makan dulu biasanya, dia pegang. Habis itu gantian. Itu menunjukkan nggak sanggup. Betul nggak orang tua? Kita nggak sanggup lihat anak kita. Saya lihat keponakan saya. Dia datang beberapa hari nginep di rumah mama gitu saudara. Itu non-stop iPad terus saudara. Saya sampai bingung. Sambil makan masih pegang iPad gitu saudara. Saya bilang, wah saya nggak sanggup kalau dia begini. Tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Waduh gimana saudara, betul kan kita nggak sanggup kan. Betul nggak? Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ini yang Tuhan mau keluar dari mulut kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan saya nggak mampu. Saudara, ya, Ruko sudah selesai mikirin pindahnya sekarang. Saya mikirin pindah aja bingung saudara, karena sudah banyak sepeda yang dirakit kan. Gimana cara mindahinnya? Kalau dus kan gampang gitu ya, tinggal yang dirakit ini gimana? Kesenggol sedikit, lecet sedikit kan rusak kan barangnya. Saya mikirin itu. Tapi cuman Tuhan bilang gini, nyerah. Aku yang mikirin semua, saudara. Ya, kami 9 orang kemarin pindahin saudara gitu dengan 3 mobil gitu. Ya, enjoy, nikmati gitu saudara. Saya bilang ini betul-betul semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saudara, gak sanggup. Gak sanggup. Tuhan mau gitu saudara. Jangan ikutin apa kata dunia. Kamu harus kuat. Kamu bisa melakukan ini, kamu bisa melakukan itu. Saudara itu adalah motivator. Tapi kita dalam Tuhan gak seperti itu. Tuhan mau semuanya dia mengerjakan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang kan mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau mau masuki tahun ini tetap kita letih lesu dan beban berat. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan aku nyerah Tuhan. Aku gak bisa. Aku gak sanggup. Ya. Jumat malam saya ditelepon oleh Pak Sihite. Kekasih kita saudara. Ya, anaknya yang sulung Rosma meninggal dunia. Saudara.
Ya, saya berperang ngawasin karena besoknya harus pindah, saudara. Udah, saya bilang kita mandi, kita berangkat. Kami berangkat ke rumah duka di Sitanala, rumah sakit Sitanala, saudara. Ya, karena malamnya jam 9 akan diberangkatkan ke bandara, mau dikuburkan di Medan, saudara. Ya saya dengar apa yang Ibu Mena ceritakan. Pak, baru jam 12 tadi, Pak. Anak saya ini bisa angkat jemuran semua. Yang udah kering, yang masih basah diangkat semua gitu. Rumah disapu, dipel, dibersihin semua. Aduh, hatiku seneng, Pak. Sukacita, Pak. Ya. Lalu tiba-tiba serangan, perutnya sakit, saudara. Perutnya sakit, kata Ibu Mena sampai cerita. Ya. Ibu Mena jadi khawatir, tapi dia ngomong, "Ma, gak usah khawatir. Aku sudah sembuh." Coba. Gak usah khawatir, Ma, aku sudah sembuh. Saudara. Polosnya ngomong seperti anak kecil. Saudara. Lalu dibawa ke rumah sakit, saudara. Gak lama kemudian meninggal dunia. Kaget kan sebagai orang tua. Sehat masih ngomong, "Aku sehat, Ma, aku sembuh." Ya. Saya bilang, "Udah, Bu, jangan karena Rosma sudah dalam Tuhan." Waktu kami lihat, saudara, dalam penglihatan, jadi Rosma ini dia pakai baju yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia bilang sama malaikat, "Malaikat, kenapa baju saya beda dengan yang lain?" Lalu malaikat tunjukin Tuhan Yesus. Tuh, lihat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang samperin dia, dia pakai baju sama seperti Tuhan Yesus pakai baju. Yang lainnya berbeda. Saudara, langsung dia menyambut Tuhan Yesus. Saya bilang, "Bu, luar biasa. Rosma ini kalau mungkin secara lahiriah kita lihat kan ada gangguan jiwa kan ya, terus berobat, saudara. Mungkin tidak seperti kita. Tapi Bu, di hadapan Tuhan dia sangat istimewa. Karena apa? Karena hatinya seperti anak kecil." Jadi kemarin langsung disambut Tuhan. Saya bilang, ini hanya mayat aja, silakan mau dibawa ke Medan, silakan mau dikuburkan, silakan. Ya, tapi Ibu jangan bersedih terus ya Bu ya. Boleh menangis dah kehilangan anak. Ya tiba-tiba seperti itu boleh, gak apa-apa saya bilang gitu. Ya saya jangan nangis Bu. Cengeng amat sih. Ya enggak, saudara. Gak boleh begitu gitu ya saudara. Ya silakan, tapi jangan bawa terus dalam kesedihan Bu. Karena apa? Karena Rosma sudah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya dikasih Tuhan ayat ini untuk mengingat kita semua untuk kata menyerah. Injil Matius pasal 26 Bapak Ibu. Injil Matius pasal 26, kita mulai baca ayat yang ke-36. Perikop ini berjudul di Taman Getsemani. Injil Matius 26 ayat 36. Baca yuk bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berhenti dulu di situ, saudara. Dia ajak ke-12 muridnya, saudara. Tapi ketika sudah sampai ke Getsemani itu, dia tidak ajak ke-12, saudara. Dia ajak 3 orang aja. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, mereka 3 ini terkenal dengan kata soko guru. Mereka betul-betul orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi dari 3 ini ada lagi yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, siapa? Yohanes. Hanya Yohaneslah yang bisa menyenderkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus ketika perjamuan akhir itu. Yohanes, dia sangat dekat. Dan Yohanes inilah diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk apa? Dititipkan Maria, ibunya. Mau Yohanes? Amin. Ini Yohanes namanya, saudara. Dititipkan karena dekat, saudara. Dia suruh ketika mereka mau berdoa di sini ya buat saya mau berdoa, saudara. Tapi saudara di sini dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ketika Tuhan bukakan ini, Tuhan berkata, wow, saudara, ternyata Tuhan pun pernah sedih dan gentar. Kalau kita ditipu oleh setan, saudara, kita menggunakan kekuatan jiwa kita ketika kita sedih, mungkin kita jangan sedih, nggak boleh sedih, nggak bisa, saudara. Itu justru membahayakan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kesedihan, ya nggak boleh.
Tapi bisa aja sedih. Kemarin di ruang jenazah itu Ibu Mena nangis terus, saya lihat ya. Ya sebagai seorang ibu karena baru menyaksikan siangnya anaknya tiba-tiba bersihin rumah, tiba-tiba angkat baju seperti itu, tiba-tiba berkata kepada mama, enggak apa-apa mama, aku sembuh, aku sehat. Bilang sama ibu, ya dia sembuh bu. Kenapa? Ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia gak ngalamin penderitaan lagi, betul-betul nih pas saudara. Karena hatinya, sikap hatinya seperti anak-anak. Tapi saya gak suruh ibu tuh diam bu, jangan bu. Nah silakan aja. Sedih kan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita kasih saudara. Dan bukan hanya Yesus sedih, Yesus gentar. Bapak Ibu pernah menghadapi kegentaran dalam hidup ini? Harus mengambil satu keputusan ini. Wah gimana ya, rasanya gentar. Betul gak? Ngambilnya sih enak, ketika saya eksekusi ruko itu kan enak kan 15 menit negosiasinya. Tak selesai. Tapi habis itu, wah gimana bayarnya? Wah renovasinya segini gede. Karena memang ruko itu hanya lantai 1 yang dipakai kan. Lantai 2-nya itu babak belur, lantai 3-nya babak belur. Saudara, instalasi air saya harus ganti semua, instalasi listrik harus ganti semua, jadi semua baru. Karena buntu semua gitu saudara. Ya, waktu beli kan saya nggak lihat dalamnya. Pokoknya tulis jual ketemu, nggak cek dulu, nggak periksa dulu ya dalamnya gimana. Enggak, mungkin kalau periksa nggak jadi kali ya. Bisa nggak jadi kan? Waduh ini sampah di mana-mana ya betul-betul hancur berantakan sekali karena memang ya nggak dipakai lantai 2, lantai 3 gitu ya. Ya udah. Tapi ketika Tuhan bilang nyerah, kamu nyerah aja, saya yang mengerjakannya. Saya lihat wah betul saudara. Kata menyerah itu bukan tanda kita kalah. Bukan. Tanda menyerah itu bukan kita cengeng. Bukan. Tanda menyerah itu bahwa kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tapi kalau kita tidak pernah mau menyerah, kita merasa kuat, saya masih muda. Saya punya pengalaman kok lakukan ini berhasil. Saya punya uang banyak kok. Saya bisa lakukan ini, saya bisa pokoknya. Udah ada buktinya berhasil lagi. Saudara, ketika kita turun tangan terus, Tuhan yang hanya bisa angkat tangan. Saudara pilih yang mana? Mau angkat tangan apa turun tangan? Pak Samuel, mau angkat tangan apa turun tangan? Hah? Mau angkat tangan apa turun tangan? Mau angkat tangan? Nyerah. Harus pakai baju putih. Karena nyerah itu bendera putih kan. Nyerah, udah gak sanggup lagi. Saudara. Tapi jangan sampai udah dipepet Tuhan. Kalau sampai kita dipepet Tuhan kita baru nyerah kan udah rugi betul ya. Jangan, justru udah saat ini kita sadar. Ya masih fresh kan minggu pertama tanggal 7 ini udah nyerah. Saudara, kita tahu gak tahun ini terjadi apa? Yang tahu orang takut semua mau pemilu kan. Para bisnismen pengusaha pada takut semua. Wah jangan beli apa-apa, jangan berbuat apa-apa gitu kan rata-rata kan. Tenang aja nanti habis pemilu ya. Orang-orang kaya nanti sebelum pemilu udah berangkat dulu gitu saudara. Nanti terjadi apa? Siapa yang menang? Itu saudara, pikirannya udah ngaco. Udah saudara gak usah takut. Kita gak tahu memang apa yang terjadi di depan kita. Di depan kita memang gelap Bapak Ibu. Sekalipun ada sang terang dalam hidup kita. Di depan kita gelap. Makanya kita tidak tahu apa-apa. Nyerah. Nyerah. Betul. Kalau kita gak nyerah saudara, capek, pusing. Ya, saya bersyukur ketika nyerah bisa tidur. Kalau enggak, aduh, nyut, saudara, enggak selesai yang harus dikerjakan ya saudara. Betul enggak? Tapi nyerah, saya bilang waktu karpet nih saya lihat, wah, dalam waktu cepat ya Bro Stefanus kirim, Bro Matus juga kirim, udah saya hubungi cepat. Waduh Pak, lagi libur Natal nih Pak, mereka masuknya tanggal 27. Ya udah pokoknya tanggal 27 kamu survei dulu, ukur dulu gitu ya. Jadi saya mintanya juga cepat. Jadi nyerah itu bukan berarti pangku tangan, diam-diam aja, tiong-tiong gini. Bukan begitu ya. Ingat ya. Nyerah itu betul-betul kita nggak sanggup, tapi lakukan aja. Lakukan aja, kerjakan aja. Jangan diem.
Kalau diam nggak terjadi apa-apa, percayalah. Saudara yang gabut, saudara yang nggak ada kerjaan, saudara pasti meleset terus. Percaya, pasti stres terus. Tapi kalau saudara dalam kesibukan, saudara nyerah, saudara justru melihat setiap detik itu Tuhan. Ya, lihat, itu tuh. Ini orangnya enak banget, ini saya kasih harga spesial ya. Ya, saya nggak bilang gereja, saya nggak mau lagi mental miskin gitu. Pak, gereja Pak diskon. Kok Samuel lampunya buat gereja dong Pak, diskon. Jauh rugi lah kok Samuel. Kan kok Samuel anggota sini. Wah itu ngaco, nggak ada. Nggak ada sama. Yun, diskon dong Yun. Ya, kalau di sana nyuci 60.000, gereja 10.000 Yun. Yunus bilang, Bapak nyuci sendiri aja. Enggak, jangan mental begitu saudara. Enggak, saya bilang silakan diukur aja berapa ya. Cepat kasih penawaran gitu saudara. Saya maunya ini kerja cepat gitu lah. Karena kita akan pakai tanggal 7 gitu saudara ya. Dan saya lihat tuh luar biasa juga orangnya betul-betul itulah. Kalau Tuhan yang mengerjakan semua itu kita enak aja. Oke Pak, siap Pak, saya kirim orangnya Pak. Kamis bisa nggak? Nggak bisa. Jumat Pak saya kirim orang. Jumat dia kirim saudara. Saya lihat selesai semua dia kerjaan saudara. Rapi semua. Udah saya transfer, udah beres. Ya betul-betul kalau kita nyerah itu justru enak loh. Justru enak. Bukan nggak enak. Enak. Itu yang Tuhan mau buat kita. Tuhan mau bukan hanya 2024 ini kita enak. Sampai kita ketemu muka dengan Tuhan. Tuhan mau kita enak. Jangan curiga sama Tuhan. Wah Tuhan kenapa kasih penyakit ini buat saya? Tuhan kenapa kasih problem ekonomi ini buat saya? Tuhan kenapa saya dipecat ya dari perusahaan? Tuhan kenapa toko saya sepi ya tahun ini Tuhan? Kenapa? Jangan, percayalah saudara. Percayalah Tuhan mau kita tuh enak. Tapi kita mesti melihat. Yesus sendiri pernah sedih dan gentar. Jadi jangan pernah bersalah, menuduh diri, kok kamu udah anak Tuhan, sudah punya karunia roh, hidup dalam persekutuan, kok masih takut sih, kok masih sedih sih, kok masih gentar sih. Jangan. Kalau itu memang terjadi udah, nyerah sama Tuhan makanya. Ya, oke, ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, bukan sedih aja, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Seperti mau mati rasanya. Saudara pernah ngalami itu? Seperti mau mati rasanya pernah? Ruth dulu pernah, istri saya dulu pernah saudara. Ya, di dalam kebodohan karena mau semakin berkenan sama Tuhan saudara. Mau semakin dekat sama Tuhan saudara. Doa, puasa, hanya minum air. Ya karena dia ngotot mau, ya udah saya izinkan saudara. Ya sampai hari ke-7 gitu ya. Hari ke-7 dia penciumannya udah kuat sekali saudara. Cium sampo, bau sabun aja itu gak tahan saudara. Itu betul detox tubuh kita kan. Jadi penciuman tuh kencang sekali. Ya sehingga hari ke-7, apa hari ke-10 saudara. Dia gak tahan kalau tidur sama-sama dengan saya juga. Karena bawa baju gak enak gitu loh. Mual dan sebagainya gitu. Ya. Tapi sampai hari ke-21 saya harus bawa dia ke rumah sakit saudara. Dokter jaganya tanya, kenapa? Udah info saja jangan tanya. Kalau tanya gue diomelin. Lo geblek jadi suami lo. Masa istri cuma dikasih minum doang, kasih makan juga dong, kan enggak? Wah itu mau mati rasanya seperti itu. Itu betul lemes, nggak berdaya, kan nggak bisa gitu loh, ya, nggak bisa gitu kan. Kalau itu bukan Tuhan yang tuntun atas kehidupan kita sendiri, Tuhan yang kerjakan, nggak bisa. Tidak ada manusia yang kuat. Saya tanya Dr. Victor, manusia tuh berapa hari sih mampu nggak makan nggak minum? 3 hari. Itu udah maksimal. Lebih daripada itu. Nanti dia akan memakan saraf-saraf di otaknya. Membuat orang bisa lumpuh, membuat bisa gila, bisa mati saudara. Ini Yesus. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Hebat kan Tuhan? Doain aku ya. Aku ini gak sanggup. Saudara. Itu Tuhan kita. Tapi kalau kita kan, ya saya akan berkati kamu. Saya akan doakanmu. Kan saya hebat. Saya kuat, doa saya akan luar biasa. Saya udah punya pengalaman rohani yang luar biasa. Enggak. Ini makanya
aplikasikan buat saya bilang Tuhan betul Tuhan, saya nggak sanggup. Ngurus diri sendiri aja nggak sanggup, mau ngurus istri, apalagi ngurus ketiga anak saudara, nggak sanggup. Ngurus gereja, ngurus sekarang bisnis sepeda, saudara, nggak sanggup. Ya, rasanya kok banyak banget. Saudara. Tapi ketika saya menyerah, saya melihat saudara, satu persatu tuh indah, luar biasa Tuhan yang kerjakan. Saya cuma bilang, wah ini keren Tuhan. Betul-betul tinggal menikmati dia. Ya, berikutnya ayat 39 kita baca lagi bersama-sama. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ini luar biasa Tuhan kasih buat kita rahasia yang begitu dahsyat. Bagaimana cara menyerah saudara? Caranya gimana saudara? Menyerahkan free will kita. Inilah kemenangan Tuhan Yesus saudara. Awal kemenangan Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani. Bukan di atas kayu salib, bukan ini loh. Pertaruhannya di sini Bapak Ibu. Ketika dia berkata apa? Bapak jikalau sekiranya mungkin. Dia masih nego sama Bapak. Kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan apa? Bukan kehendakku yang jadi. Bukan free willku. Tapi apa? Kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ini yang susah. Kenapa? Masing-masing kita dikasih free will. Betul gak? Bapak Ibu mau datang ibadah hari ini, keputusan sendiri gak? Keputusan sendiri gak? Mau datang atau tidak kan? Free will kan? Oh saya gak mau datang lah hari ini. Saya mau pergi ya, saya mau ada acara. Bisa aja kan? Yang mau melayani, saudara yang mau melayani, free will gak? Free will kan? Ya Henok misalnya, yo, tinggalnya di Karawaci gitu, mesti datang pagi-pagi. Kan free will keputusan. Keputusan. Tapi saudara, kalau kita hidup dalam cinta, kita akan serahkan free will kita kepada Tuhan. Saya gak punya lagi kehendak. Kalau saya masih punya kehendak, nanti saya akan pilih pelayanan yang enak aja buat saya. Oh pelayanan yang ada latihannya, pelayanan yang harus keluar waktu. Oh enggak mau saya, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau kita itu hidup dalam cinta itu indah luar biasa. Indah beda sekali saudara. Ya. Joel saya percayakan untuk pegang tin saudara. Dari Desember yang lalu. Wah baru ngomong aja tuh dia langsung bikin. Pak masih begini, Pak masih begini. Tenang dulu. Tenang ini belum mulai. Pak masih begini, wah dia recokin saya. Dia udah kirim, ini Pak, frontliner teens ini. Yang melayani teens ini Pak. Gesit amat kau. Tenang aja dulu. Ya, tapi bagi saya itu anugerah, makanya saya bilang bukan hasil didikan saya. Itu betul-betul Tuhan yang mengubah dia. Seorang anak yang pendiam, seorang anak yang cuek, bandingin sama Koko sama cicinya beda sekali saudara. Tapi saya lihat sekarang hidupnya tuh 180 derajat berubah. Di toko lama, saya suruh dia pakai sepatu, saudara ke toko. Ngotot gak mau. Enggak mau. Sampai terakhir dia gak mau pakai sepatu. Di toko baru hari pertama dia pakai sepatu. Kok lo mau? Kan beda Pak. Tokonya udah premium. Masa yang dia pakai sandal jepit gitu. Ya bagus. Tapi bukan itu. Maksudnya hebat ya. Ketika kita nyerah itu betul-betul kita jadi orang tua tuh enak banget loh. Enak. Dia sendiri yang mau. Kan daripada kalau saya paksa, kan terpaksa beda kan. Tapi kalau dari hatinya yang mencintai Tuhan tuh kan indah sekali. Nah enak kan Jo pakai sepatu kan lebih enak. Ya kamu bergeraknya juga enak, bebas kan. Ya pakai celana pendek kalian kan namanya kalian anak muda kan beda sekali gitu loh. Orang lihatnya kan memang anak muda, stylenya anak muda saya bilang gitu. Ya gak apa-apa. Saudara ingat, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau ego kita masih hidup, aku kita masih hidup, gak bisa. Gak bisa. Contohnya apa? Kalau kita sudah tidak bisa dinasehati lagi, itu pertandanya kita masih pertahankan free will kita.
free will itu dari Tuhan. Tapi free will inilah yang akan jadi alat setan yang menghancurkan hidup kita. Tuhan perintahkan kepada Adam, Adam semua pohon dalam taman kamu boleh makan. Makan aja buahnya sebebas-bebas. Cuman satu yang jangannya di tengah-tengah taman itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada pohon kehidupan juga, tapi itu boleh. Yang ini jangan. Adil gak Tuhan? Sangat adil. Ribuan pohon loh. Saudara tahu kalau Adam mau makan apel saudara, dia gak usah petik apelnya. Apelnya bisa datang sendiri. Kenapa? Itu dalam kemuliaan. Sama nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan saudara, ya kita pas dengan Tuhan, saudara nanti mau minta apapun gak usah saudara datang. Itu datang sendiri. Itulah dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kan Tuhan tidak kurungin pohon pengetahuan baik dan jahatnya. Betul gak? Kalau Tuhan kurungin, free will Adam gak ada. Dikurung kok. Jangan makan tapi aku kurung. Anak kita jangan keluar ya, kita gembok. Ya gak berlaku dong perintah kita. Jangan keluar ya, tetap kita gak gembok. Silakan kamu ambil keputusan. Jelas? Adam juga begitu. Tapi ternyata setan licik, dia bapak pendusta. Dia tahu yang dengar perintah itu langsung dari Tuhan Adam. Siapa yang dia goda? Hawanya. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak dapat dari Tuhan, kalau kita dapat dari orang lain saja, ini bahaya. Ya, ini bahaya, makanya masing-masing kita, saya mesti dapat dari Tuhan, apa sih yang Tuhan nyatakan kepada saya. Saya bagikan nanti Bapak Ibu dapat dari Tuhan apa. Masing-masing Tuhan yang ngedrive hidup kita, saudara. Saudara ikutin itu aja. Jangan takut, saudara ikutin itu aja. Saudara akan nikmati. Saudara. Hawa yang ditipu, saudara. Bukakan semua pohon dalam taman tidak boleh kamu makan. Kan dibalik. Hawa menggunakan free will yang Tuhan berikan buat dia. Untuk apa? Dia mengambil buah itu. Padahal dia tahu, mengambil buah itu resikonya mati. Setan bilang apa? Kamu makan buah itu sekali-kali kamu tidak mati. Saudara kalau dengar free willmu, saudara ikutin egomu, saudara pusing. Pusing. Makanya Tuhan gak main-main. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Serahkan free will kita kepada Tuhan. Ya, 2024 kita gak tahu apa yang terjadi, tapi saudara serahkan. Tuhan bukan hanya hidupku, semuanya anak-anakku, keluargaku, bisnis, semuanya Tuhan milikmu. Aku serahkan kepadamu sepenuhnya Tuhan. Aku hanya mau menikmati yang engkau saja. Saudara gak usah pusing. Saudara gak usah pusing. Ya, para pengamat ngomong beginilah, ya katanya Sionaga lah nanti tanggal 10 Februari ya. Ya, saya ingat karena memang anak sulung kami ya, 24 tahun yang lalu lahirnya kan, 12 kan biasa gitu ya. Naga ya, waktu yang sulung tuh lahir tuh rumah sakit penuh. Karena berlomba-lomba mau punya anak sionya naga emas. Nah, tahun ini juga naga emas kayak gitu. Wah, berlomba-lomba saudara. Kita enggak hidup di situ saudara. Saudara enggak hidup dari horoskop, ya dari apa kata bintang, tidak. Kita tidak hidup dari apa kata orang. Kita hidup dari anugerah Tuhan. Dari cinta Tuhan dalam hidup kita. Jangan dengar begitu. Jangan dengar motivator berkata, ayo kamu kuat, kamu bisa kok. Kamu sanggup melewatinya saudara. Ya, saudara dengar ya secara jiwa, soul force bisa. Tapi justru yang terlibat aku. Tuhan mau apa? Dia. Makanya Mazmur 37 ayat 5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka ia akan bertindak. Izinkan Tuhan bertindak sesuka hati Tuhan. Semau-mau Tuhan atur hidup kita. Ruko itu saudara, saya tadinya mau pakai desain interior gitu loh. Kira-kira dia lebih ngerti gitu ya. Tapi udah gak usah lah. Kita aja tunjukin. Tanya kasih tahu tukang, saya maunya ini saudara. Ya. Pokoknya kamu kerjain ini. Itu luar biasa, makanya saya bilang Tuhan yang ngerjain gitu loh. Kok bisa nangkep? Yang saya mau pun sebenarnya bukan itu maksudnya. Enggak mencapai ke situ gitu loh. Tapi yang dikerjain itu seperti itu. Nah itulah Tuhan. Wah bisa luar biasa, pasang ini saudara. Itu Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita
menyerah kepada Tuhan sepenuhnya. Oke, ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara minta dukungan doa, saudara minta dukungan doa orang lain, bisa? Enggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita tergantung kepada orang lain. Tuhan mau kita hanya nyerah aja kepada Tuhan. Murid-murid pun ngantuk kan. 3 murid yang diandalkan oleh Tuhan Yesus yang bisa membackup dia, yang bisa menolong dia dalam doa. Ternyata ngantuk, tertidur. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, ayat ini bukan kita disuruh, wah 2024 nih makin banyak doanya ya. Perbanyak puasanya ya. Perbanyak ininya ya. Jangan terjebak dengan roh agamawi. Jangan. Ya. Enggak, saudara, saya mau mengajak kita ini betul-betul hidup dalam cinta, nikmati cinta itu gimana sih? Kita enggak ada roh agamawi yang mengikat kita. Yuk bebas. Saudara. Ya. Saya lihat jadwal-jadwal orang akhir tahun ya. Tanggal 24 ada ibadah. Ya hari Minggu lah masih oke ya. Tanggal 25 ada ibadah. Kan hari Natal kan. Ya. 24 ibadah, 25 ada ibadah. Tanggal 31 hari Minggu kan ibadah. Tanggal 1 ibadah juga. Saya bilang gak capek ya. Saya aja jadi pendetanya aja capek. Tapi orang kenapa? Karena kayaknya udah biasa. Tapi saudara di tempat ini dibawa Tuhan untuk apa? Kita jangan terikat dengan roh agamawi seperti itu. Tapi ya kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati cinta Tuhan sepenuhnya. Ketika berpergian pun betul-betul kita nikmati cinta Tuhan. Ya, bukan kita healing, bukan kita refreshing. Enggak, kita enggak butuh healing Bapak Ibu. Ingat, saudara yang butuh healing berarti saudara sakit dong. Saudara yang hidup dalam cinta, dimanapun saudara nikmati cinta itu. Saudara pulang kampung, saudara pergi kemana, keluar kota, keluar negeri, saudara nikmati cinta. Bukan karena saudara, saya udah capek kerja, saya harus ada istirahatnya, harus ada liburnya gitu, ada rewardnya buat saya nih. Layak dong saya dapatkan ini, saya sudah kerja keras. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang mengerjakan semuanya. Tapi kita pergi, kita nikmati anugerah Tuhan. Jangan saudara pergi gontok-gontokan, pulang kesel-keselan, ya nanti berantem, saudara. Ngaco itu dong. Gak bener berarti kita kan. Karena kita tidak diam di dalam cinta. Ya. Ketika kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Sutri saudara, dia dapat ayat ini luar biasa. Oh Pak, ternyata berjaga-jaga dan berdoa ini bukan doa begitu, bukan. Tapi apa? Berjaga-jaga supaya kita tidak keluar dari cinta. Tidak keluar dari sang cinta itu terus hidup dalam hidup kita. Itu luar biasa loh pengertian yang Tuhan kasih buat kamu ya. Saya sambut ini kan luar biasa banget. Berjaga-jaganya apa? Jangan sampai kita keluar dari cinta. Kalau kita udah keluar dari cinta, kita akan masuk dengan perangkap dunia. Kita akan masuk nanti perangkap setan ya saudara. Setan begitu banyak perangkap-perangkap yang dia pasang saudara untuk menjebak kita. Ya. Ayat yang terakhir, ayat 42. Kita baca sama-sama saudara. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bukan hanya 1 kali dia berdoa supaya cawan berlalu daripada dia. 2 kali. Saudara. Ini gak main-main. Ini serius Bapak Ibu. Ya. Sampai Tuhan berkata, jikalau cawan tidak mungkin lalu, aku harus minumnya Tuhan. Bukan kehendakku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Ini yang luar biasa. Inilah kalau kita menyerah Bapak Ibu, kita gak tahu. Serahkan hidupmu, serahkan pasanganmu, serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Serahkan usahamu,
Serahkan bisnismu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku gak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya Engkau. Saudara gak stres tahun 2024 ini. Justru kita makin menikmati. Wow, makin nyata. Setiap hari saudara nikmati kasih setia Tuhan itu. Setiap hari saudara akan lihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Kalau di sini kita melihat Yesusnya belum mati. Dia belum mengalahkan maut. Dia bergantung penuh kepada Bapa di surga. Tapi Yesus yang kita cintai hari ini. Yesus yang kita sembah hari ini. Yesus yang sudah menang dari maut. Dia sanggup melakukan segala perkara apapun dalam hidup kita. Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Jangan pusing. Menyerah, menyerah, dan menyerah. Itu jawabannya dalam hidup kita. Menyerah bukan kalah. Menyerah bukan seorang pecundang. Menyerah bukan kita lemah. Menyerah karena kita mati dalam cinta. Sang cinta yang hidup dalam kita. Tuhan berkati kita semua. Saya mau mengajak kita nanti masuk perjamuan kudus. Ya, kita mau menikmati anugerah Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan, cinta Tuhan. Bapak Ibu yang live streaming silakan siapkan anggur. Kalau tidak ada boleh teh, boleh air putih. Ya boleh siapkan roti atau biskuit silakan. Bebas saja. Tapi betul-betul sikap hati kita mau menyambut Tuhan sepenuhnya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti saya minta Bro Matius sama Kesia. Bro Stefanus sama Sis Yohana. Nanti Sis Elizabeth Sardina boleh membantu juga ya. Mari kita katakan kepada Tuhan. Dia sanggup Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Katakan dia sendiri yang sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Amin. Aku tidak sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Amin.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup, dia sanggup. Mari Bapak Ibu saya undang bagi berdiri ya. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup, dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya tidak sanggup, saya tidak mampu memikirkan diri sendiri pun, saya tidak sanggup, apalagi memikirkan orang lain. Hari ini Tuhan Yesus, saya menyerahkan seluruh free will saya, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak punya kehendak bebas lagi, sebab saya mati dalam cinta Tuhan Yesus yang hidup di dalam saya. Hari ini Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagiku, aku menyambut tubuh-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu aku sudah disembuhkan. Aku nikmati tubuh-Mu, daging-Mu yang benar-benar makanan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di atas kepala. Tuhan Yesus, Kau sudah menyerahkan seluruh kehendak-Mu kepada Bapa di surga. Sehingga darah-Mu sudah menebus aku dari segala kutuk-kutuk, dari segala cara hidup yang sia-sia yang aku wariskan dari nenek moyangku. Hari ini semuanya sudah ditebus. Aku tidak hidup di bawah kutuk lagi. Aku hidup di dalam anugerah ilahi. Aku mau minum darah-Mu yang benar-benar minuman bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tidak ada kata habis-habisnya bagiku Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat cinta-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Buat cinta-Mu yang tidak terbatas buat kami Tuhan. Buat cinta-Mu yang selalu baru. Yang selalu baru setiap pagi yang Kau sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Bagi kami yang mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Kuramata kasakate karala batakaya sakara batakara wayala. Kuramaya sakare de kirala batakaya lala. Thank you Lord.
Syukur buat anugerah-Mu yang baru Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu. Syukur buat pribadi-Mu yang mencintaiku apa adanya. Aku tak sanggup Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Aku menyerah. Aku menyerah sepenuhnya kepadamu. Hidupku milikmu. Hidupku kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami menerima anugerah yang selalu baru atas hidup kami. Kami menerima kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti buat setiap kami. Itulah pribadi cinta yang mencintai kami apa adanya. Kami hanya menyerah seluruhkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada sedikit pun kemampuan kesanggupan kami Tuhan Yesus. Bahkan diri kami sendiri pun kami tidak sanggup memikirkan dan mengatur. Semua Tuhan yang mengerjakannya. Segala sesuatu dari Engkau Tuhan Yesus. Dan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan untuk Engkau Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menyambut anugerah Tuhan. Kami menyambut cinta Tuhan yang selalu baru buat kami. Untuk kami terus nikmati di dalam Engkau. Setiap saat, setiap detik. Di rumah, di kantor, di warung, di toko, di jalan. Dimanapun Tuhan. Kami selalu menikmati Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sambut semua ini. Dengan penuh ucapan syukur sama-sama katakan. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.